Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu, hari ini Selasa 2 Maret 2021 kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai jenis-jenis teks diskusi. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai jenis-jenis teks diskusi. Nah, lalu apa KD kita pada pagi hari ini? KD kita masih sama dengan KD pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu KD 310. Menelaah pendapat argumen yang mendukung dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu memahami jenis-jenis teks diskusi. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu memahami jenis-jenis teks diskusi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi apa saja itu jenis-jenis teks diskusi, ada baiknya kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta karena kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran kita yang walaupun sampai saat ini masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk itu, kita layak bersyukur melalui doa kita. Namun, anak-anak ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, kita bernyanyi bersama. Kamu mengikuti dari rumah, agar hati kita lebih rileks, lebih semangat lagi untuk belajar. Hari ini Ibu mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Semoga anak-anak Ibu sampai hari ini juga masih tetap berbahagia. Kita sama-sama bernyanyi yuk. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku,
tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, anak-anak ibu, walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, namun kita harus tetap bahagia, tetap merasa senang untuk mengikuti pembelajaran kita. Maka sekarang ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hening, ambil sikap layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik, buat segala penyertaan kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran daring ini. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah pikiran anak-anak didik kami. Berkati anak didik kami ya Tuhan, berkati juga kami Bapak Ibu gurunya yang menyampaikan materi saat ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan kepada anak didik kami, mereka dapat menerima dan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini Tuhan sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh Bapak Ibu guru yang saat ini Tuhan juga sedang menyampaikan materi dengan berbagai usaha. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar apa yang disampaikan kepada anak didik dapat diterima anak didik dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak, Ibu, pengurus yayasan kami yang kami tahu Tuhan saat ini sangat berjuang untuk mempertahankan bagaimana yayasan kami ini untuk tetap bisa berdiri kokoh di tengah-tengah pandemi saat ini. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka roh kebijaksanaan agar mereka semakin hari semakin sabar dan bijaksana dalam memimpin kami, sehingga juga yayasan kami ini Tuhan tetap eksis dan tetap disukai oleh masyarakat. Tak henti-hentinya juga kami berdoa ya Tuhan, buat pandemi yang sampai saat ini masih meresahkan kami. Kiranya Engkau memberikan keselamatan kepada kami ya Tuhan, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kami laksanakan dengan baik dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Kami sudah sangat merindukan kehadiran anak-anak kami ya Tuhan di sekolah. Akhirnya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis teks diskusi. Pada minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan mengenai aspek kebahasaan teks diskusi. Pada minggu ini kita akan membahas pada pertemuan ini mengenai jenis-jenis teks diskusi. Ada 9 nanti jenis teks diskusi yang akan ibu paparkan di sini. Yang pertama itu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok inilah yang sering kita lakukan ketika kita pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, apalagi dengan pembelajaran kita kurikulum K13 yang sekarang kan siswa itu dibuat belajar secara berkelompok. Jadi diskusi kelompok ini sebenarnya anak-anak ibu tidak asing lagi bagi kamu. Nah, di mana di situ diskusi kelompok merupakan pemecahan masalah yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Nah, seandainya ini pembelajaran tatap muka, kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Misalnya 32 orang siswa.
itu bisa kita bagi menjadi 8 kelompok, ya. Atau kita buat aja misalnya 7 kelompok, ya. Nah, dan masing-masing kelompok ini nanti mengangkat satu topik yang akan dibahas di kelompoknya. Lalu nanti mereka membahas, ya sesudah selesai pembahasannya nanti masing-masing kelompok akan dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sesudah itu nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan kritikan, bisa memberikan saran. Seperti itu dia. Jadi diskusi kelompok inilah yang kita lakukan ketika pembelajaran tatap muka di sekolah, ya. Apalagi dengan kurikulum kita yang sekarang kurikulum 2013, ya. Di situ siswa akan dibuat belajar secara berkelompok. Itu dia. Nah, yang kedua ada konferensi, ya. Konferensi ini adalah pertemuan, ya, pertemuan membahas masalah yang dihadapi bersama-sama. Konferensi, ya, dalam pelajaran IPS, ya, kalian itu ada membahas mengenai KMB, konferensi meja bundar. Nah, nanti di sana ada pertemuan dari berbagai wakil negara, ya, membahas masalah yang sedang dihadapi secara bersama-sama, ya. Seperti virus yang saat ini, ya, COVID-19, ya. Sesudah nanti wabah ini selesai, ini sudah bisa dimasukkan ke dalam rapat negara-negara, ya, atau mungkin ya bisa juga sekarang ini dibuat itu secara online, ya, konferensi negara-negara Asia misalnya, ya kan, bagaimana itu menyelesaikan persoalan sekarang ini yang dimana sampai saat ini virus, ya, atau pandemi COVID-19 masih melanda belahan dunia seperti itu, ya. Jadi konferensi ini adalah pertemuan dari wakil-wakil berbagai negara, yaitu untuk membahas masalah yang dihadapi bersama-sama. Masalah yang sekarang ini kita hadapi secara bersama-sama yaitu pandemi COVID-19, ya. Jadi nanti ada pertemuan, lalu hadirlah di sana wakil-wakil dari berbagai negara, ya, untuk membahas, ya, masalah bersama ini. Tapi karena ini ada masih pandemi, mungkin bisa juga diadakan secara online seperti itu, ya. Itu dia konferensi. Itu jenis yang kedua. Lalu kita perhatikan jenis yang ketiga itu ada simposium. Nah, simposium ini sendiri anak-anak ibu merupakan pertemuan yang diawali dengan pidato singkat dari beberapa peserta diskusi. Nah, jadi ada perbedaan simposium ini nanti dari jenis-jenis diskusi yang lain. Di mana letak perbedaannya, Ibu? Kalau jenis diskusi yang lain itu, ya, tadi ada di situ diskusi kelompok, ada konferensi. Di sana sebelum diadakan kegiatan diskusi sudah ditentukan satu topik masalah apa yang akan dibahas. Sudah jelas di sana topiknya, ya, apa yang akan dibahas. Tetapi kalau ini simposium, ya, simposium ini berbeda, ya. Nanti topiknya itu akan muncul pada saat diskusi itu berlangsung. Artinya seperti ini, nah. Karena simposium ini tadi katakan pertemuan itu diawali dulu dengan pidato singkat dari beberapa peserta diskusi. Nanti dari pidatonya itulah yang diangkat menjadi topik diskusi. Seperti itu anak-anak ibu, paham? Jadi ada perbedaan antara simposium ini nanti dengan jenis diskusi yang lain, ya. Khusus untuk simposium ada perbedaannya dengan jenis diskusi yang lain. Kalau jenis diskusi yang lainnya itu anak-anak ibu di sana nanti sudah ditentukan sebelumnya topik apa yang akan dibahas, sudah dipersiapkan, ya, sudah dipersiapkan. Lalu nanti di sana ada hadir moderator. Moderator ini adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan kegiatan diskusi. Nanti dia akan membacakan dulu topiknya itu tentang apa, lalu peserta diskusi memberikan tanggapan, mendiskusikannya dulu, ya, memberikan kritikan, seperti itu dia. Tetapi khusus untuk simposium ini diawali dulu nanti dengan serangkaian pidato pendek
dari beberapa orang peserta diskusi. Nah, jadi dari topiknya itu, dari pidato pendek itu, itulah yang muncul masalah di situ, itulah yang diangkat menjadi topik pembahasan pada pertemuan tersebut. Jadi hanya simposium ini yang berbeda dengan jenis diskusi yang lainnya. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk jenis yang berikutnya. Ini dia. Oke. Kongres. Kongres ini adalah rapat besar atau sering dikatakan sebagai rapat akbar yang dihadiri ratusan bahkan ribuan peserta. Kongres, ya. Kongres ini adalah rapat besar. Ya, kalau tadi diskusi kelompok hanya dihadiri oleh beberapa orang peserta, ya jumlahnya di situ masih terbatas. Ya, bisa hanya 30 orang, bisa 20 orang, ya itu sudah dikatakan diskusi kelompok. Tetapi kalau ini kongres, pesertanya ini adalah peserta terbanyak dari jenis-jenis diskusi yang akan kita bahas. Ya, pesertanya ini bisa sampai ribuan peserta. Ya, ratusan bahkan sampai ribuan peserta, ya, kongres. Jadi yang hadir di sini, ya, tidak sebanyak jumlah dari diskusi kelompok, ya. Kongres ini juga disebut dengan istilah rapat akbar, seperti itu dia, ya. Kongres rapat besar dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta, ya. Khusus yang hadir di sini adalah ya wakil-wakil dari berbagai negara, ya, yang menghadirinya juga ratusan bahkan sampai ribuan, ya. Tetapi dalam hal ini perlu kamu garis bawahi, jelas-jelasnya di sini sudah juga disiapkan mengenai topik diskusinya. Yang beda tadi hanyalah simposium yang diawali dengan serangkaian pidato pendek dari beberapa peserta diskusi. Baik, selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya itu ada lokakarya. Baik. Nah, lokakarya adalah pertemuan yang dihadiri orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama atau sejenis, ya. Lokakarya adalah pertemuan yang dihadiri orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama atau sejenis. Misalnya, pertemuan ini tuh dihadiri oleh misalnya dari bidang pendidikan, kan memiliki pekerjaan yang sama di bidang pendidikan. Misalnya pertemuan itu dihadiri oleh dari bidang kesehatan. Jadi yang datang di sana ada bidan, ada mantri, ada dokter gitu kan. Guru tidak gitu kan. Karena guru dengan bidang kesehatan kan sudah berbeda pekerjaannya, seperti itu, ya. Jadi lokakarya ini adalah pertemuan yang dihadiri orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama atau sejenis, yaitu untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keahlian mereka sekaligus menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi namanya memiliki pekerjaan yang sama. Misalnya yang hadir di sana semuanya dari tenaga kesehatan, misalnya ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada mantri, ya kan? Atau mungkin hadir dari dinas kesehatannya, ya kan? Nah, misalnya yang menghadiri itu hanya guru, misalnya dari bidang pendidikan, ya. Artinya memiliki sama-sama pekerjaan yang sama, ya kan? Misalnya sama-sama di bidang kesehatan, sama-sama di bidang pendidikan atau yang lain. Itu dia. Baik, anak ibu, yang berikut Muktamar itu sendiri merupakan sesi konsultasi yang diadakan oleh pimpinan pusat suatu organisasi. Ya, misalnya ada organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Nah, jadi nanti adalah di sana pimpinan pusatnya itu membuat suatu sesi konsultasi ataupun pertemuan.
Dalam diskusi ini, perwakilan-perwakilan dalam organisasi akan bertemu untuk membahas masalah internal secara bersama-sama. Misalnya, Persatuan Guru Indonesia adalah perwakilan dari Sumatera Utara, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, seperti itu. Ya, wakil-wakil itu akan membahas nanti masalah internal, artinya yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Misalnya Persatuan Guru Indonesia ada pertemuannya, organisasi Pertemuan Guru Indonesia membahas masalah apa, sampai kapan misalnya pembelajaran daring dilakukan, atau ya di sana dibahas mengenai ya masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah sekolah, seperti itu Diana. Itu muktamar. Baik, yang berikut diskusi panel. Nah, diskusi panel adalah merupakan sebuah forum yang mempersilahkan pesertanya untuk menyampaikan pendapat mengenai masalah tertentu. Nah, nanti di sini dipersilakanlah pesertanya untuk menyampaikan pendapat mengenai masalah-masalah tertentu. Itu dia diskusi panel. Baik, yang berikut anak-anak Ibu. Ini dia. Seminar. Nah, seminar ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita, ya kan? Seminar merupakan pertemuan khusus yang bertujuan teknis dan akademik untuk mengkaji topik tertentu secara menyeluruh sekaligus memecahkan masalah. Nah, misalnya seminar kesehatan, seminar pendidikan, ya kan? Ini sudah sering, ya, tidak asing lagi bagi kita. Itu dia seminar. Baik, yang berikut. Sarasehan. Sarasehan merupakan salah satu bentuk diskusi berupa pertemuan yang diadakan untuk mendengar pendapat ahli di bidang tertentu. Biasanya ada beberapa orang ahli yang diundang dalam pertemuan ini. Jadi sarasehan ini kita mengundang beberapa orang ahli, ya kan? Jadi kita mendengarkanlah beberapa pendapat mereka. Misalnya dari ahli paru misalnya, ya kan, dari ahli jantung, ya kan, kita dengarkanlah pendapat-pendapat mereka mengenai kesehatan. Itu dia sarasehan. Baik, anak-anak Ibu, jadi ada 9 tadi jenis teks diskusi yang kita bahas hari ini. Demikian pembahasan kita mengenai jenis-jenis teks diskusi. Namun sebelum Ibu tutup, kita harus menyimpulkan apa materi kita hari ini. Ingat, tujuan pembelajaran kita tadi, sesudah pembelajaran siswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis teks diskusi. Ya kan, artinya sesudah Ibu menjelaskan, sesudah kita melakukan pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memahami jenis-jenis teks diskusi. Maka anak-anak Ibu, yuk kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Tadi ada 9 jenis-jenis diskusi. Baik anak-anak Ibu, yang pertama tadi apa? Iya, bagus, diskusi kelompok. Apalagi? Ya, yang diingat saja, nah, yang diingat apalah yang kamu dapatkan tadi itu mengenai jenis-jenis diskusi itu? Iya, ada seminar. Iya, ada lokakarya. Ada diskusi panel. Apalagi? Sarasehan, simposium, kongres, konferensi, dan mutakmar. Jadi ada 9 jenis-jenis teks diskusi. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis diskusi dapat kamu pahami, dapat kamu terima. Sebelum Ibu menutup ataupun mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pantun. Semoga dari pantun ini kamu bisa mengambil nilainya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras.
Tiap hari anak-anak ibu harus rajin belajar, pasti akan menjadi anak yang cerdas. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa di antara anak-anak ibu yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian? Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, paling tidak melakukan 3S. Selalu jaga jarak, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Semoga kita semuanya terhindar dari COVID-19. Demikian pembelajaran kita, tetap semangat, salam sehat. Terima kasih buat perhatiannya.